sebelumnya, sebelum acara ini kita ada acara yang landscape ya, essential for modern housing. Kali ini kita menghadirkan untuk Feng Shui Dinosaurus versus Feng Shui Now. So, tanpa lebih banyak lagi, saya ingin mengundang narasumber kita, yaitu Bapak Budianto Mandalagi. Silakan naik ke atas panggung. Betul. Tepuk tangan untuk Pak Budianto. Ya. Nah, kebalikannya juga Selamat datang Pak Budianto. Tiba-tiba Feng Shui saya kurang nih. Mungkin sedikit perkenalan nih Pak Budianto pada para audiens. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menjelaskan ya, Feng Shui Dinosaurus dan Feng Shui Now mungkin agak kontroversial dari sisi Feng Shui yang pernah kalian dengar. Betul. Ya, nah ini nanti nama saya Budianto Mandalagi. Saya lebih tepatnya Feng Shui Technician di situ. Di Feng Shui Technician ya Pak ya? Iya, Feng Shui Technician. Jadi di situ. Bisa dibilang pakar juga kan Pak? Feng Shui Technician ini lebih ke teknis Feng Shui ya. Teknis Feng Jadi Shui. saya bukan Feng Shui selebriti, jadi ya mungkin jarang muncul Pak. Oh iya Pak, nggak apa-apa Pak. Yang penting ilmunya dibagikan Pak. Para teknik Iya, iya. teman bangsa negara dan Indonesia Siap. Oke, kita sambil duduk aja Pak, kita ngobrol santai Pak. Sebenarnya Feng Shui itu apa sih Pak? Mungkin di sini banyak yang masih belum tahu tentang Feng Shui. Bisa dijelaskan dulu arti Feng Shui kepada audiens? Jadi Feng Shui ini sebetulnya bahasa Mandarin artinya itu angin dan air. Oke. Kenapa? Apa sih pentingnya angin sama air ini bagi kita? Nah, jadi kalau kita tahu Pak, segala sesuatu dari angka ini dimulai dari 0, kemudian 1 ini tunggal Pak. Kita nggak bisa menyamain yang 1 ini. Setelah 1 turun 2, kemudian turun 3, 4, dan 5, dan banyak faktor. Nah, berarti tertinggi bagi manusia untuk mencapai kenapa saya maksimal ini Pak? Itu biasa dahulu Pak. Khusus saat ini bahwa ini kita tahu kalau teknologi adalah rumah bahwa jalan jadi depannya. Nah, kebetulan saya kan lulusan IT nih. Nah, binary ini 0 dan 1. Orang yang mengerti binary ini Pak, itu pasti bisa menghack semua teknologi. Itu. Ya. Nah, kalau di kesehatan ini DNA Pak. Nah, orang yang ngerti DNA, sudah penyakit DNA, kemungkinan di masa depan cloning ini Pak, manusia bisa jadi kodok bisa jadi manusia asal organnya lengkap. Wih, ngeri juga ya. Nah, lalu DNA sama binary of the universe ini apa Pak? Setelah diteliti ribuan tahun, ya ini Feng Shui Pak. Ya. Kenapa angin sama air? Nah, Kenapa? ini sainsnya adalah apa? Segala sesuatu benda terdiri dari molekul-molekul dan atom yang lebih kecil yang bergerak sangat cepat sekali Pak. Pergerakan ini yang kita sebut Feng. Itu angin, faktor ya? 1 dan Feng itu angin ya? Ya, faktor 1 dan 0 tadi ya kan, Ya. dari 2 ini salah satunya Feng. Kemudian alih-alih ke Mars, ke planet lain meneliti Pak, salah satu sumber kehidupannya adalah air, Shui. Air itu penting sekali. Iya, jadi dari DNA ini, DNA of the universe ini Feng Shui. Karena itu saya ingin sharing di sini karena topiknya education, di mana kita harus tahu bahwa para arsitek masa depan ini menentukan nasib dan segala sesuatunya tentang manusia nanti yang tinggal di objek yang didesain ini Pak. Generasi penerus kita ya? Iya. Cicit kita ya? Betul Pak. Ya, karena itu saya ingin share di sana. Itu. Nah, intinya jadi arsitek ini nanti dengan desainnya menentukan Pak, isinya Pak. Nah, menentukan isinya dari situ kita bisa lihat bahwa energi, hukum kekuatan energi Pak, tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, hanya dapat berubah bentuknya. Iya. Nah, berarti dari sini kita bisa lihat kalau ini semua bentuk-bentuk energi Pak. Kalau ini adalah bentuk energi, berarti ada benda padat, cair, dan gas. Benda gas kita mau survei susah Pak lihat bentuknya. Benda padat tunggu berubah bentuk lama Pak. Paling cepat mungkin es batu, tapi jadi cair dulu, baru kita bisa lihat bentuknya Pak. Iya. Nah, kalau cairan ini kita survei, ini yang paling cepat berubah bentuk dan bisa kita lihat bentuknya. Masuk ke botol, dia jadi botol. Masuk ke gelas, dia jadi gelas. Berarti apa Pak konsepnya? Kalau desain para arsitek ini salah di dalam menentukan desainnya, yang di dalam manusianya juga bakal salah.
hidupnya, pola pikirnya. Efek daripada jangka panjangnya itu salahnya itu bisa sakit-sakitan atau bisa. Jadi sebetulnya permainan feng shui ini di mana? Ini menentukan bukan tiba-tiba habis jadi feng shui besok menang lotre, bukan Pak? Bukan gitu Pak? Bukan gitu Pak, itu loh, itu terlalu ekstrim Pak. Mungkin ada beberapa ya itu kebetulan aja gitu loh Pak. Secara logisnya feng shui ini sebetulnya Pak, ini menentukan pola pikir seperti tadi, pola pikir yang di dalam sebuah wadah. Nah, ketika manusia masuk, energi yang di dalam ini mempengaruhi manusianya, membentuk pola pikir. Apabila salah, maka dia akan salah investasi, salah berperilaku, jadi kebanyakan salah keputusan, sehingga ini cuma stres, rumah ini dibagi 9 kotak. Karena itu arsitek ini menentukan masa depan para arsitek ini Pak. Iya. Masa depan bangsa, negara, dan manusia yang tinggal di dalamnya. Ya, jadi feng shui itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari guys. Ya, Jadi nggak cuma maksudnya dalamnya rumah atau kantor, ya dalam kehidupan kita. Makanya tata letak kota kan juga maksudnya ada feng shui-nya saya rasa ya, Pak Budi ya. betul. Iya, ada yang maksudnya merencanakan itunya lah. Ya, betul Pak. Ya, mantap. Nah, feng shui ini kan juga sudah diakui secara internasional ya Pak ya. Jadi feng shui itu asal usulnya sebenarnya dari mana Pak? Dari negara mana? Sebetulnya setiap negara ini ada teori mengenai ini Pak. Oke. Tetapi kelengkapannya ini berbeda. Oke. Nah, tanpa sengaja, bukan dengan kata feng shui, negara yang setahu saya terakhir Pak, ini meneliti ini untuk mempraktekkan dalam bangunan, ya angin dan air Pak. Bapak bisa tebak lah negara kincir angin dan kincir air Pak. Kincir angin Belanda ya? Kurang lebih negara kecil yang ya kita bisa lihat hukum dunia kalau di tangan dia, pegang hukum Pak. Oke. Ya, satunya di negara kecil tapi masih luasannya Pak ya, bukan kecil negaranya maksudnya. Ya. Tapi dampaknya ya. cukup lah di dunia ini cukup berperan. Iya. Nah, Ya. Kalau yang air Pak, negara apa Pak? kincir air sama Pak, kincir air dari kincir air. Oh iya, air itu yang menggerakkan kincir air. Iya, betul Pak. Ini buktinya konkretnya di situ. Iya. Itu. Benar. Oke. Saya dulu sempat tahu kalau feng shui rumah tusuk sate itu katanya nggak bagus. Ini mitos atau fakta Pak ini Pak? Gini Pak, ini sudah ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman, feng shui dinosaurus. Emosi dinosaurus kategorinya Pak. Oke, Itu bukan yang feng shui ini. sudah ikut zamannya T-Rex. Kenapa Iya. saya bilang ketinggalan zaman? Zaman dahulu Pak, tusuk sate ini bahaya. Terutama yang paling ditakuti adalah rumah di bawah jalan. Berarti depannya itu jalannya naik. Bisa kebayang ya. Berarti kalau jalan naik, belakangnya lebih rendah Pak. Oh iya. Nah, bisa jadi sungai ini. Ya. Nah, di Cina kuno Pak, di Cina kuno namanya feng shui ini masih dipakai Pak. Iya. Nah, bayangkan rumah yang belum ada teknologi beton, masih gubuk, jalanan naik, belum ada teknologi rem. Belakang sungai di Cina ini bisa besar Pak. Oh iya. Tiongkok ini, Iya. namanya sungai Huanghe Pak, Iya. ya kan? Nah, besar. Bayangkan orang bawa batu isi penuh di gerobak, nggak ada rem, dan teknologi rumahnya masih gubuk. Iya. Nah, tusuk sate Pak, Ya. habis lah dia, bisa meninggal, bisa beneran. Gelundung ya, Pak, ya? Gelundung Pak, Masuk ke sungai tenggelam. tenggelam, bye-bye. Bye-bye. Itu yang disebut maksudnya rumah tusuk sate bisa membawa sial. Itu Iya. seperti itu ya konotasinya ya. Betul. Tapi di dunia modern Sudah ada pagernya, kuatin Pak, jangan lupa pakai pagar aja. Oh iya. Ya. Ada pagernya ya. Ada pagar, ada pintu rumah. Ya. Dan sekarang mobil nabrak pun kalau strukturnya benar juga saya rasa mobilnya kalah Pak. Masuk di akal ya, Pak, ya. Iya. Jadi feng shui sendiri ini tuh berkembang sesuai zaman ya. Iya, betul Pak. Oke, sekarang zaman now. Nanti ada lagi zaman future ya. Zaman Pasti masa depan. Pak. Iya. So yang lagi feng shui now ini apa Pak? Yang what is now? Nah ini yang sekarang kita pakai Pak. Nah perbedaannya now sama future maybe di kemudian hari di Iya. desain-desain futuristik ini mungkin rumah sudah pakai roket, feng shui pun akan berubah ilmunya. Tidak mungkin sebuah feng shui ini tetap ilmunya. Nah ini yang harus dicamkan. Kenapa dicamkan Pak? Iya. Karena banyak ahli-ahli yang mengaku praktisi feng shui tidak mengerti hal ini. Iya. Nah dia terus bilang semacam begini Pak. Contoh kamar di atas dapur. Oh jelek ini kamar di atas dapur. Kenapa? Hawanya panas. Tuh.
Zaman dulu iya Pak, karena dak lantai 2-nya ini menggunakan kayu dan jerami, panasnya naik Pak. Oh iya. Tuh, terasa panasnya. Tapi zaman sekarang beton Pak, panas. Oke, tambah AC Pak. 2 PK kurang 3 PK, 3 PK kurang 5 PK. Ya. Atau kasih exhaust fan Pak. Kasih Ya, exhaust. buang keluar. Ya. Panasnya itu. Udah beres. Jadi tidak berlaku lagi. Jadi Nggak kamar berlaku. di atas dapur nggak apa-apa sekarang. Betul. Karena itu analisisnya harus jalan. Iya. Gitu loh. Nggak bisa dari mata ke dalam. Oh katanya orang dulu. Jadi harus ada logikanya juga ya. Iya. Kata orang dulu begini, kata orang dulu begini. Kita pikir dulu ya. Iya. Kenapa orang dulu pikir ini nggak boleh gitu ya? Betul. Kenapa ini dulu membahayakan? Kenapa ini dulu Betul. dilarang gitu? Betul Pak, itu penting. Jadi jangan dijadikan feng shui itu kayak suatu kepercayaan ya Pak ya. Nah, ini yang bahaya Pak. Feng Shui ini jangan dipercaya. Iya. Nah kalau itu bukan mungkin ini guys, Feng Shui jangan dipercaya. Ya, kenapa? Ya kan? Nah kita bakal bilang Pak. Feng Shui ini bukan dipercaya, ini sains. Saya berkembang. Feng Shui science. Nah, ini Manusia itu memiliki rumah alam. It's not realistic. Jadi manusia memiliki rumah alam. Iya, iya. Alam ini kalau kita percaya ada penciptanya, Ya. berarti hukumnya pencipta inilah jadi manusia seperti sains. Seperti manusia pakai baju, Ya. teknologi Pak. Ya. Jadi manusia dipakai aja kayak handphone. Ah. Handphone tidak teknologi Pak. Pakai aja Pak. Tapi nggak usah tersembah. Iya, iya. Gitu loh. Itu pilihan ya. Jadi itu ini pilihan. Serah itu pasti. betul Pak. Ada keharusan gitu. Iya. Ya. Nah, apa saja elemen yang ada di dalam feng shui sebuah rumah hunian, Pak? Jadi dalam suatu rumah itu feng shui apa aja unsurnya yang harus diperhatikan? Nah, ini jawaban yang sangat luas, susah dan analitikal Pak. Baik. Jadi kebanyakan diremehkan. Kebanyakan ahli Feng Shui ini cuma bilang rumah ini dibagi 9 kotak. Selesai, area hoki di timur, laut, barat. Ini semua sudah dinosaurus Pak. Ya, zaman sekarang Pak, kita harus memperhatikan sangat detail. Jadi bayangkan sebuah Feng Shui ini rangkaian listrik Pak. Nah, sebelum masuk ke rumah, sebuah energi itu Pak, itu akan disaring oleh kota atau sebelum di pulau masuk ke kota, dari kota masuk ke area kecamatan, kelurahan, RW, RT, baru area lingkungan perumahan, baru jalan depan rumah dan lingkungan rumah, baru energinya ini seperti listrik yang disambungin ke pagar. Jadi dari desain landscape yang tadi pembicara kita yang tadi sangat penting sekali Pak. Landscape menentukan arah pintu rumah. Nah kalau ini sampai salah, pintu rumah udah percuma Pak. Landscape salah, pintu rumah percuma. Ya. Jadi listriknya nggak masuk Pak. Udah salah kan rangkaian digitalnya Pak. Gitu loh. Dari situ, dari rangkaian rumah, pintu, baru ke rangkaian dalamnya rumah, baru ke pintu kamar ke rangkaian dalamnya kamar kalau kamarnya besar. Kalau enggak langsung keranjang, posisi keranjang baru kita kena digital. Jadi kita tidak membuat mesin. Jadi tidak semudah, oh cuma dibagi 9. Gitu. Ya, Jadi banyak nih unsurnya teman-teman. banyak, ya. Jadi kalau dijelasin satu-satu, pasti nggak akan selesai. Nanti kita tidur di sini nanti, nggak pulang. Ya. Ya Pak Budi ya. Jadi penentunya di situ. Ya, ya. Nah, sebagai salah satu elemen nih dalam feng shui, sangat pentingkah sirkulasi udara terhadap desain rumah dari sudut pandang feng shui? Jadi gini Pak, desain udara ini sangat penting karena apa? Feng itu angin, shui itu air. Ya. Nah, dari desain ini semua sangat penting. Karena itu ini kontroversial Pak. Terkadang dengan keilmuan yang lain ini agak bentrok. Kenapa? Karena di zaman sekarang ini permainan orang takut tampias air dan lain-lain. Ini di Feng Shui banyak perlawanan. Itu Pak. Jadi di Feng Shui air ini bukan musuh Pak, tapi bukan berarti rumah kita harus kebanjiran. Tapi ya ini pilihan, sekali lagi gitu loh. Cuman pilihannya kalau para mandor saya udah biasa Pak. Dia biasa kata-katanya ke saya itu biasanya kalau ngajarin tukang yang lebih baru dia bilang, Pak Budi takut bangkrut daripada takut banjir. Ya itu kata-katanya Lebih kebanjiran daripada bangkrut ya Pak? Ya, jadi kadang itu ada pilihan beberapa Feng Shui yang kadang ini kita tidak bisa menahan di banjir ini Pak. Bisa kalau kata-katanya benar, tapi bukan menahan di rumahnya. Katanya ini akan bayangkan
suatu rumah yang saya kasih contoh real Pak ya, suatu rumah yang plafonnya sudah pendek, kita mau naikin, jadi lebih pendek lagi Pak plafonnya, tinggi plafon. Ini masalah besar Pak di feng shui. Jadi perputaran saya sendiri sangat besar sekali. Nah ini bisa menjatuhkan orang dalam dalam. Ya ini berbahaya. Karena itu saya mengimbau sekarang ini saya berharap kita bisa sekali. Kenapa? Karena ini menentukan orang yang tinggal dalam. Itu teori fisika apa? Karena energi tergantung dari wadahnya. Itu. Ya. Tadi saya pikir-pikir statementnya Pak Budi, lebih baik kebanjiran daripada bangkrut. Berarti identiknya itu banjir itu adalah sumber rezeki. Nah, saya berpikir kepada kota Jakarta yang sering banjir. Makanya kok menjadi pusat perekonomian negara kita Indonesia, bener loh. Jadi ya. Gini, apakah analogi saya ini tepat? Jadi gini Pak, asalkan banjir itu sampai berapa dampak karena itu nyawa. Itu bencana alam Pak. Iya. Sampai lah, amit-amit Pak. Tapi kita perpisahan lagi negara Belanda, contohnya Pak, negara yang di bawah air, kemakmurannya bisa diukur bagus Pak. Dia bisa ngatur sirkulasi airnya, nah, sampai terjadi bencana, jangan sampai jadi kekeringan atau sampai warganya kekurangan air. Betul, itu penting Pak. Ya, ya. Itu, jadi sirkulasinya di situ. Nice. Nah, sesuai dengan pembahasan materi sebelumnya. Jadi di sesi sebelumnya kita itu kan landscape design Pak ya, jadi penekanannya itu sebagai elemen yang penting dari modern housing ya, rumah hunian modern. Apakah taman ini berpengaruh dalam feng shui hunian juga? Tadi ada pertanyaan sih di sesi akhir, ada kakak dari Universitas Untak ya menanyakan bahwa berapa persentase sih sebenarnya yang harus diluangkan untuk taman ya kan? Tadi ada pakar dari landscape-nya, praktisi landscape bilang bahwa 20% itu yang diwajibkan oleh pemerintah, semacam gitu acuannya ya kan. Kalau dari feng shui sendiri berapa persen menurut Pak Budi? Kalau dari feng shui ini lebih besar Pak sebetulnya. Kalau mau sebuah rumah itu sehat, di mana saat ini sangat sulit dipraktekkan. Kenapa? Karena luas tanah kafling ini sudah semakin kecil. Tapi dari feng shui yang perfect, dari feng shui yang perfect, apabila memang harga lahan semua masih tercapai oleh masyarakat, itu seharusnya sekitar 70%. 70% itu yang terbaiknya minimal segitu. Berupa taman. Berupa taman. 20% yang berupa bangunan. Betul. Karena harus dikelilingi taman. Itu. Nah itu penting dan itu di kondisi-kondisi yang umum. Kenapa saya bilang ketinggian tetangganya tidak sampai tinggi sekali. Bayangkan kalau sebuah rumah ini dikelilingi gedung yang tinggi, meskipun 30% cuma bangunan Pak, juga nggak cukup Pak. Pencahayaan semua nggak dapat Pak. Kenapa cahaya tadi bilangnya katanya angin sama air? Kenapa cahaya ngefek Pak? Ada efeknya, ada. Kenapa? Cahaya ini matahari terutama Pak, ini membuat panas. Jadi sisi alam ini Pak, ini perlu dari panas, ini mempengaruhi air dan kelembapan. Ya. Itu Pak, uap airnya semua di situ. Ini sangat pengaruh. Itu faktornya banyak Pak, kelembapan, cahaya dan lain-lain. Ya. Nah, cara mengakalinya itu bagaimana Pak? Kalau maksudnya termasuk daripada modern housing ya, rumah modern sekarang kan orang lebih banyak prefer tinggal di hunian vertikal ya, apartemen ya kan. Betul. Itu kan terbatas juga. Nah, mana ada area untuk taman gitu loh, untuk sirkulasi udara itu jadi mengakalinya bagaimana? Nah, di feng shui itu ada istilah kita tapping the water atau tapping the wind. Oke. Nah, Apa itu Pak? ketika di apartemen itu ada satu kelemahan feng shui di mana gedung tidak kotak rata-rata Pak. Nah, kedua, kebanyakan, nah saya jelasin dulu dari sini kita nyambung ke pintu dulu Pak. Oke Pak. Nah, di feng shui pintu yang betul itu adalah pintu yang bawahnya lubang Pak, seperti pintu-pintu yang bukaan umum ini. Nah, pintu yang bawahnya dikasih karet atau pintu geser yang bawahnya ada rel, ini kategorinya jendela Pak di feng shui. Nah, ini angin dan air nggak lewat. Nah, ini problem. Karena itu di apartemen yang menggunakan pintu ini, fresh chi tidak masuk, membuat orang kekurangan fresh chi, berpikiran akhirnya yang seperti hari ini terjadi di generasi kita Pak. Itu apa Pak? Satu,
pikirannya ingin duit cepat, utang bank. Oke, ingin cepat sukses. Ingin cepat sukses, utang bank. Ya. Generasi utang. Cari shortcut gitu kan, Nah. pikir panjang gitu kan ya. Betul. Investasi yang akhirnya jatuhnya investasi bodong. Investasi bodoh. Ya, keputusannya salah lah dalam berinvestasi, dalam usaha. Begitu ya Pak ya? Betul. Yang kedua Pak, bunuh diri Pak, putus cinta. Itu yang lebih bahaya. Pikirannya kurang oksigen Pak. Itu loh, kurang cila. Nah, sehingga dia putus cinta atau ada masalah dikit, pengennya terjun. Mungkin kita berharap kalau balkon dibuka tiba-tiba kita dia mau terjun, nggak jadi terjun Pak, karena udah udara seger kan. Nah, balik lagi ke pertama. Kita berharap seperti itu. Tuh. Jadi hanya sesimpel merubah pintunya itu, maksudnya yang sebelumnya nggak ada udara atau angin-angin yang masuk dirubah, itu bisa merubah pola pikir sehingga yang nggak benar itu bisa terbalik Pak, dari negatif menjadi positif gitu ya Pak. Betul, Ya, Pak. betul. Itu penting. Sesimpel itu ya sebenarnya. Tapi banyak yang nggak tahu. Banyak yang nggak tahu. Itu besar dampaknya. Dan yang berjodoh dengan hal ini Pak, kita bilang sangat sedikit. Kenapa pendengar yang berjodoh dengan ini sedikit? Saya bilang karena kita tahu rumusnya Pak. 1% orang di dunia menguasai 99% yang di dunia. Bayangkan, yang berjodoh dengan rumus yang benar, dunia ini 1% Pak. Jadi saya nggak heran Pak. The power of 1%. Ya, Sering kita dengar. ya, dan kebalikannya juga gitu. 99% orang di dunia cuma menguasai 1% kaya di dunia Pak. Itu ya. Ngomong-ngomong pintu nih, kita masuk lagi ke mitos atau fakta ya dari segi feng shui nih Pak Budi. Betul. Pintu dicat warna merah itu bisa memberikan kemakmuran. Mitos atau fakta? Sebelum Pak Budi menjawab nih, dari teman-teman dari audiens ada yang mau menjawab. Jadi pintu dicat warna merah itu memberikan kemakmuran atau tidak? Mitos atau fakta? Mungkin ada yang jawab nih. Kalau nggak ada ya, mungkin Pak Budi boleh langsung. Saya langsung Pak, ya, karena mungkin topik ini beberapa aneh karena pertama kali dengar. Nah, saya jawab langsung nih Pak. Pintu dicat warna merah cuma mempengaruhi perasaan manusia yang dengan warna. Jadi fungsi di warna ini adalah sesuatu yang kelihatannya berefek ke perasaan manusia, tapi kosong di efek G-nya Pak. Di inti fungsinya ini kosong, nggak penting Pak. Itu kenapa saya bilang Pak? Jadi bukan dari segi feng shui. Bukan. Warna merah ini ya dampak psikologis gitu ya. Betul, karena apa Pak? Feng shui ini angin dan air. Hubungannya apa angin sama air sama warna Pak? Ada sih. Nggak ada. Kecuali Bapak UV, bikin warna merahnya sampai satu rumah. Mungkin ada efek di kulit Bapak, di kesehatan Bapak. Tapi ini efeknya di mana lagi? Kalau pink mungkin orangnya lebih melo atau apa. Nah ini, tapi bukan di feng shui-nya Pak. Bukan. Nah, seperti baju juga Pak. Ya. Nah, baju fungsinya saya cocoknya baju warna apa ya? Tanggal lahirnya begini, nggak ada urusan Pak. Ada yang nyocokin sama tanggal lahirnya. Nah, ini bukan apple to apple. Itu Pak warna ini. Kenapa? Baju ini Pak, kita lihat dari fungsi ini punya elemen yang sama bahasanya dengan tanggal lahir. Nah, kita lihat warna kulit Pak, cocoknya baju warna apa? Itu lebih tepat. Bukan gara-gara tanggal lahir Pak. Sama juga kan sesuai kepribadiannya orang itu kan. Ada orang yang Betul. pakai yang hitam-hitam, yang putih-putih. Ya, jadi warna sekali lagi saya tegaskan nggak ada. Lebih ke preference. Ya, Ya, ya. Jadi tadi saya jawab mitos ya Pak ya. mitos. Mitos ya dari segi feng shui ya. Itu Ya. cat warna merah itu bisa memberikan kemakmuran, itu mitos karena itu hanya ya tergantung suasana hati kita ya kan. Sampai Betul. orang yang lihat gitu kan ya. Ya, Kayak saya ini pakai baju merah-merah gini kan ngikutin tema Imlek. Nah. Imlek ini kan semua serba merah gitu. Ya. Asal usulnya apa ini? tradisi Pak. Tradisi ya. Ya. Ada hubungannya sama feng shui juga nih. Tidak ada Pak. Nggak ada ya. Saya iseng nanya aja sih. Saya tahu jawaban. Iya Pak, iya Pak. Nah, ini bagaimana pandangan Pak Budi tentang modern housing? Modernisasi ini problem Pak.
Wow, problem Pak. Sangat problem. Karena rumah semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Tamannya juga makin nggak ada ya. Betul. Males ngurus atau maksudnya mereka lebih butuh tempat untuk ya karya atau apa gitu ya. Betul. Ini bisa menyebabkan banyak generasi kita yang sekarang di rumah kecil-kecil ini dan halaman kecil ini dengan terlalu pet-petan, berpotensi ini diproses halu-halu Pak. Proses halu-halu. Iya, impian yang terlalu besar, memang nggak sampai. Itu, jadi kita bilang halu-halu. Itu gimana solusinya gitu Pak? Nah, ini Pak problem. Nah, saya tanya Pak, sebetulnya Pak, orang kaya Pak, kalau kita lihat Pak, susah dunia dan lain-lain. Awal mereka merintis kekayaan itu gimana sih Pak? Apakah kenal kota Medan? Rata-rata enggak loh Pak. Iya. Mereka Di kota kecil pinggiran. tinggalnya di sana ya. Iya. Ya jauh puas. Luas ya. Itu. C-nya juga. C-nya masih kuat Pak alamnya Pak. Jadi Itu sebuah cara konsep yang buset kalau di tengah kota tiba-tiba impiannya, nah taraf itu boleh naik, boleh. Ya. Tapi mau sukses besar belum tentu. Sorry itu saya lihat kondisi dulu. Oke. Kondisi apa nih Pak? Mungkin bisa lebih. Nah ini yang agak ekstrim Pak. Yaitu. Jadi faktor-faktornya banyak. Itu kita cuma bisa bilang secara singkat yang mempengaruhi kalau fungsi rumah kita ditata itu cuma sepertiga Pak, powernya. Semaksimal mungkin pun cuma sepertiga. Itu 2/3-nya ini susah dijelaskan. Ini di klasiknya feng shui Pak, itu ada penjelasan. Nah jadi klasik feng shui ini saling bertentangan Pak, bentrokan semua. Tuh. Klasik feng shui ini apakah identik dengan feng shui dinosaurus? Enggak ya? Gini Pak, klasik feng shui ini adalah peninggalan zaman kuno, tetapi Ratusan tahun ya? ratusan tahun. Nah, tapi dengan bahasa yang kuno Pak. Oke. Contohnya naga di timur, cari aja naga sampai sekarang Pak di timur. Nggak ada Pak. Ya. Mungkin ada naga di Sanci Pak. Kalau naga sekarang ya, sorry itu saya nggak ada Pak. Jadi loh. Ada sih Pak. Komodo, ya. Komodo. Kebetulan di negara kita ya Indonesia. Ya. Nah, jadi bahasa kuno ini orang salah paham Pak. Jadi pertanyaan Bapak tadi ini panjang, saya kenapa? Di kelas salah satu klasik ini 2/3-nya ini adalah posisi orang tua kita Pak. Posisi orang tua kita. Ya, tulangnya orang tua kita di mana? Kalau masih hidup, posisi kamar menentukan anak mana yang sukses. Itu. Kasih contoh Pak. Nah, ini Pak konsepnya. Ayah ini sepertiga, ibu sepertiga, kita sepertiga. Nah, contohnya apa? Posisi tulang. Kalau udah meninggal, makanya di China kuno sampai hari ini Pak, yang mengerti kuburan ini sangat penting sekali posisinya. Bisa menentukan turunan Pak. Tuh. Ayah ini adalah simbol dari sperm Pak. Awal. Ya. Nah, ibu ini adalah ovum. Ya. Proses. Oke. Kita hasil. Oke. Apabila seseorang Pak, kita lihat, oh orang ini jagoan DP down payment Pak, maksudnya. Ya. Berarti bisa jadi fungsinya ayahnya mendukung dia. Kalau ayah ibunya pisah, misalnya. Orang ini didukung oleh fungsi ayah sangat kuat sekali. Dia jago di awal Pak, dapat down payment di kerjaannya, atau nyari proyek sangat gampang sekali. Tapi ketika proses, tukangnya salah kerja, misalnya kontraktor nih Pak, tukangnya salah kerja, dan prosesnya amburadul Pak. Nah, berarti di fungsi ibunya tidak mendukung dia. Oh, harus semuanya menunjang ya. Semuanya menunjang. Sepertiga ini. Nah, terus ini sukses. betul, ini berhubungan sama pekerjaan Pak. Iya. Ya, nah kebalikannya juga sama. Tiba-tiba fungsi ayah kurang nih, terus gimana? Dapat proyek setengah mati Pak. Cari kerja sampai mampus juga susah banget. Tapi ketika udah dapat kerja, orang bisa repeat order Pak. Nah, berarti fungsi ibunya mendukung. Ini terkadang orang kan ngomongnya ini hoki. Nah, ini yang orang itu nggak bisa disamakan satu sama betul. Ini yang ngeri ngeri kok Pak. lu hoki terus sih, ya kan? Kenapa Nah. saya nggak pernah hoki gitu ya? Ya, ini yang kontroversial banget di feng shui, sebetulnya ini masih berefek sampai hari ini. Jadi the real dinosaurus feng shui ini ya fungsinya 2/3 kita ini.
Itu ini sangat ngeri. Itu Dan banyak yang nggak tahu ya. banyak yang nggak tahu dan menganggap remeh. Iya. Itu Iya, iya. Nah tadi kan Bapak bilang kan leluhur kita dikubur, nah, kan tapi kan ada yang nggak dikubur Pak. Kan sekarang kan ada yang dikremasi gitu itu Secara feng shui tidak dianjurkan. tidak dianjurkan untuk Ya, ini kremasi. bukan religion sekali lagi. Oke, oke, iya. science Pak. Science, ya. Jadi tidak dianjurin. Tidak dianjurkan. Kenapa? Kremasi. Karena kalau udah dikremasi ya udah bye-bye Pak, nggak ada support. Listriknya dari yang semesta ini ada yang putus. Kalau kita bilang teknik listrik Pak, putus. Cinya bye-bye udah, ci vertikalnya udah diputus. Di vertikal. Iya. Tuh, ya, ya, seperti itu. Nah, menarik nih. Kita ngobrol terus sih sampai nggak terasa nih. Para penonton mungkin ada pertanyaan ya. Pak Budi juga bisa melontarkan pertanyaan kepada penonton. Ada nih pertanyaan di sana. Mungkin tolong dibantu mic-nya. Tim saya dong, tim Artok dibantu dengan mic-nya. Ada pertanyaan dari KKN yang duduk di sebelah sana. Ya, di sana. Ya. Silakan berdiri, kakak. Terima kasih. Oke. Selamat sore. Sore. Nama saya Yopi. Saya dari Surabaya. Saya ini kalau saya sendiri pernah alami ya, tinggal di rumah yang berhantu. Jadi kamarnya itu ya banyak kejadian aneh-aneh gitu. Nah, kalau tadi saya dengar Pak Budi kan bilang soal energi dan wadah ya. Nah, apakah feng shui ini bisa merubah itu? Jadi ruangan yang angker jadi ruangan yang normal gitu, atau rumah angker jadi rumah yang layak huni? Ya, itu pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Oke, langsung saya jawab ya. Jadi kalau rumah berhantu yang salah satu rencananya Pak. Kenapa? Berarti ini ada salah di fungsinya. Kenapa? Nah, tapi rencana tidak bisa 100% disalahkan. Apabila periodenya sudah lewat, kita bilang jalanan di depan rumah saja berubah ketinggian nih Pak dari tata kota. Ini bisa buat orang bangkrut juga. Hantu bisa masuk kalau fungsi salah. Tadi kan kita bilang cuma 2 faktor nih. Kita bilang di Chinese ada yin yang binary 0 dan 1. Berarti rumah cuma benar dan salah. Tidak ada tawar-tawaran di sini. Nah, kalau salah, hantu pasti masuk Pak. 100%. Kenapa? Tapi saya diajarkan tidak boleh bilang 100% karena tes DNA aja 99%. 1%-nya faktor X Pak. Itu ya kan. Nah, hantu bisa masuk kenapa? Karena itu dia disebut energi halus, makhluk halus. Energinya lebih dulu, dia tidak punya badan kasar Pak. Nah, jadi apa yang terjadi? Dia lebih gampang berubah bentuk ke bentuk yang angker, mempengaruhi area sekitarnya Pak. Gitu. Jadi pengaruh ya, tapi dari sisi science feng shui ya Pak ya, saya nggak bicara lagi sekali lagi dari religion. Saya bukan perdukunan loh Pak. Itu ya, itu dari sisi science. Ya. Jadi kalau sampai angker ada kesalahan, 1 di bencana atau rumah baru, 2 tiba-tiba ditambah polisi tidur di depan rumah, kemiringan jalan berubah, tadinya rumah itu homi jadi hancur. Ini Pak, kata kota ini penting. Memang itu Pak, ada kondisi polisi tidur itu mungkin karena gangnya itu gang padat penduduk ya. Jadi biasanya nggak ada polisi tidur, terus ada ditanam dibangun dua polisi tidur, dan itu dekat dengan rumah. Nah, Berarti itu pengaruhnya langsung, tapi itu kan di luar area rumah Pak. Kok bisa langsung ke hubungannya dengan rumah? Nah, saya jawab pertanyaan yang tadi, saya ulangi lagi. Jadi energi dari luar mengaruhi halaman rumah dulu Pak, dari halaman rumah baru ke rumah. Kalau kondisi listriknya dari luar ini udah salah Pak, ini mempengaruhi sekali dalam rumah. Bapak amati semua perumahan yang tiba-tiba ditambahin polisi tidur, tiba-tiba banyak rumah yang tiba-tiba perlahan-perlahan ini bakal ditinggalkan dan menjadi kumuh. Menarik ini statement. Statement ini saya nyatakan dengan tegas. Spirit Bapak posisi tidur bisa mengganggu musik, bisa. Karena arah airnya yang di jalanan jadi berubah. Air.
Ya, ya, ya. Ini faktor Pak. Jadi Secara bisa feng shui, mengalir Pak ya. Iya, ada ganjalan itu dan perubahan artinya miring ke sini, jadi tiba-tiba ada posisi itu kembali. Nah, ini masalah Pak. Ini masalah. Itu Pak. Boleh tanya ya Pak ya. Jadi soal bangunan di luar itu kayak trotoar kan ada beberapa tempat, kayak saya sendiri punya toko ya. Di depan toko kayak di Surabaya ini kan lagi banyak kemarin tuh permajaan, jadi trotoarnya diganti gorong-gorong. Ya itu ngefek Pak. Jadi omset itu apa mungkin dari itu juga ya? efek Pak, pasti efek. Kalau Bapak ingin coba aja yang sudah merasa beruntung dan income-nya tetap. Coba pintu utama rumah semuanya bawahnya dikasih karet Pak, buntuin semua. Kita lihat setengah tahun jadi apa, setahun setengah jadi apa. Kalau mau dites seperti itu, semua pintu yang kotor bawahnya kasih karet sini. Itu kita kembali lagi ke tadi Pak, fungsi utang Pak. Itu utang. Tapi di zaman sekarang ini Pak, ini pilihan. Anak muda sekarang mungkin ada yang pola pandangnya ingin berbisnis bahwa dengan mau banyak utang untuk beli Pak banyak. Nah ini tak kecil lagi nih Pak, tak tanya nih. Karena banyak lewat perusahaan seperti itu. Nah ini. Terima kasih sudah menjawab pertanyaannya. Sudah Pak, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Mau nimpalin siapa nih dari para penonton? Pak Budi juga silakan kalau mau bertanya kepada penonton. Saya Bebas. mau tanya kepada penonton, belum ada pertanyaan Pak. Justru Oke. saya penasaran penonton mana yang ingin bertanya kepada saya Pak, supaya saya bisa menjelaskan lebih banyak. Boleh, nggak apa-apa. Oh, itu ada pertanyaan nih. Silakan Pak. Selamat sore Pak Budi, saya Pak Sugeng dari Surabaya. Saya mau nanya seberapa besar efek feng shui itu dengan suatu perusahaan ya Pak? Oke, fungsi dalam perusahaan ini sangat efek Pak. Kenapa? Semuanya ini efek dari kehidupan. Karena ini di DNA dari universe. Tapi Pak, salah satu efek di perusahaan yang paling penting ini adalah rumah pimpinan perusahaan. Karena dia menentukan arah perusahaan. Nah, perusahaan ini penting Pak fungsinya. Apabila perusahaan ini tersistem. Nah, perusahaan ini tersistem ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena dalam sistem ini berarti mengandalkan banyak pegawai Pak. Kalau fungsinya jelek, nah ini problem. Faktor keduanya lagi Pak, berarti rumahnya pegawai juga efek. Ada efek yang ada. Tapi selama leader ini bisa mengarahkan perusahaan ini masih bisa survive. Tapi bisa dibilang dia bakal one man show. Karena itu mes ini kadang zaman dahulu Pak, mes ini penting. Atur juga dari pemimpin. Iya. Ya, pikiran perusahaan. Karena dia berpikir ukuran tadi. Ukuran nanti perusahaan. Kami zaman sekarang kan tinggal di Mesir kecil Pak kemungkinannya. Nah ini problem. Ini problem. Makanya kebanyakan demo dan lain-lain ini bisa jadi faktor. Karena beda pikiran Pak, yang beda rumah, padahnya berbeda, pikirannya beda. Nah, jadi perusahaan ini bakal berbeda-beda. Iya. Itu Pak. Ini efek Pak. Itu ngeri. Kalau ada kaitannya omset turun di suatu perusahaan itu berarti karena feng shui-nya ada problem ya Pak ya? Betul, di fungsi owner atau di fungsi perusahaan itu sendiri. Itu juga penting Pak. Kenapa? Ini, ketika kita sebuah toko, saya kerja dari rumah, berarti owner yang berusaha sendiri. Yang di gudang ini cuma tinggal ngirim barang. Nah itu efeknya. Tapi kalau kemudian feng shui ini mengadakan sistem yang besar, berarti fungsi perusahaannya, headquarter dari perusahaan itu menentukan. Dari headquarter baru turun ke bawahnya listriknya. Nah, contohnya kalau ada sebuah perusahaan baru di negara baru ekspansi tanpa ada headquarter, tergantung siapa yang menjalankan, feng shui-nya yang menjalankan. Ini penting. Kalau tidak ada headquarter, bubar sudah. Kalau semua nggak ada yang jalanin, ini penting. Headquarter ini kuncinya Pak. Jadi pengaruh juga dari kepala cabangnya ya, atau yang dipercayakan untuk menjalankan di cabangnya itu. Betul. Itu juga pengaruh ya Pak ya? Betul.
Nggak Jadi bisa asal milih orang gitu ya. betul, itu di situ penting Pak. Tuh, nah apabila seorang pemimpin ini pindah rumah, perusahaan bisa tambah naik, tambah kacau, Itu ya. pengaruh sekali, atau berubah bentuk, berubah pandangan. Berubah bentuk, berubah Ya. visi ya. Bapak kalau ingin survei bisa cek di Google, Ya. ya cek satu persatu di sana. Perusahaan yang pindah rumah berapa tahun kemudian tambah sukses apa tambah hancur, pasti ada ekstrim. Kalau dia tidak berubah dan dia memang perusahaan sehat, dia akan naik terus pelan-pelan Pak. Dan ini bisa dilihat dari grafiknya, bakal step by stepnya ini tertakar. Oke. Tapi ketika pindah ini bisa cus atau cus. Terus ke bawah atau terus ke atas ya? Iya Pak. Itu Ekstrim tapi. ekstrim. Oh, Bisa sampai ekstrim segitunya ya. Itu. Ngeri ya. Ya. Jadi kalau ada pimpinan perusahaan kita pemindahan itu kita harus Betul. hati-hati ya. Iya. Sampai segitunya. Itu penting Pak. Apakah itu cukup menjawab pertanyaannya Kak? Cukup, makasih Pak Budi. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mantap nih pertanyaan bobot semua ini. Mantap. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi dari penonton, mungkin saya akan sedikit mengadakan sesi giveaway. Ya, Pak Budi silakan duduk dulu. Oh ya. Yang minum juga silakan Pak Budi. Dari tadi kita ngobrol terus nih. Nah, ini pertanyaan hiburan yang pertama ya, yang berhadiah goodies bag dari kita Argres. Permen apa yang terbesar? Ada yang mau jawab? Permen apa yang terbesar? Ayo. Ada yang tahu jawabannya? Dari mana? Ayo, pertanyaannya. Ada yang jawab? Permen apa yang terbesar? Ini tipsnya ini ada hubungannya dengan candy. Saya kasih tips. Ya, dari kakak yang di depan ini ada mic-nya mungkin? Mic-nya di mana tadi ya? Permen apa yang terbesar? Tipsnya candy. Candy. Candi Borobudur. Yes, Candy Borobudur atau Candi Borobudur. Jawabannya tepat sekali. Terima kasih sudah mau menjawab. Mantap. Pertanyaan berikutnya. Gajah apa yang punya belalai pendek? Gajah apa yang punya belalai pendek? Belalainya pendek nih gajahnya. Di sana ya Kak ya? Silakan. Mic-nya tolong dibantu. Pertanyaan jenakan. Ya itu jawabannya kaca pesek. Gajah pesek ya, betul sekali. Tepat sekali jawabannya. Mantap. Sip. Kita lanjut ngobrol lagi ya, Pak Budi. Mungkin saya mulai dari mitos fakta lagi nih. Seru nih. Nah, ini mitos atau fakta ya dalam Feng Shui. Ada kaca patwa atau bu segi 8 itu yang patwa itu di atas pintu rumah itu secara Feng Shui itu orang berpikir bisa menolak bala. Itu mitos atau fakta? Mungkin teman-teman, menurut teman-teman mitos atau fakta tuh? Kaca patwa, bu dan sebagainya itu taruh di atasnya pintu rumah itu. Yang mitos angkat tangan? Ada yang angkat tangan? Berarti kalau nggak ada yang angkat tangan, saya anggap semua menganggap itu fakta ya. Berarti bisa menolak bala ya. Pak Budi, tolong ditanggapi Pak Budi. Jadi kalau dari saya menjelaskan bukan sekali lagi bukan dari sisi religion ya Pak. Yes Pak. Yes. Dari sisi sains feng shui-nya. Segi sains. Asal usulnya bu di feng shui sama kaca Pak. Oke. Oke. Kaca ini beneran bisa nolak bala Pak. Oke. Ya, nggak bohong. Oke. Zaman dahulu. Oh, zaman Zaman sekarang masih bisa. Tapi di faktor-faktor tertentu, kondisi tertentu. Oke, saya jelasin Pak. Ini Pak, zaman dahulu Pak, rumah ke rumah ini jaraknya jauh. Ya. Ada sawah di tengahnya. Ya, lahan Nah, dulu luas banget tuh. Ketika seorang perempuan rata-rata Pak, ini bukan menjelaskan gender ya Pak ya, tapi kebanyakan yang takut malam ini kan di sisi perempuan Pak. Nah, pulang malam-malam ini Ya. dibuntutin oleh segerombolan orang. Oke. Bala perampok, bala di sini itu kumpulan orang. Ya. Nah,
Dia takut Pak, karena itu cerminnya kalau nggak cekung cembung sesuai kondisi. Ya. Itu dipasang di atas rumah, dia bisa ngelirik di belakang ada yang buntutin nggak. Kalau nggak ada yang buntutin Pak, ya udah dia masuk rumah, Oke. supaya nggak dirampok. Kalau yang buntutin dia bisa pura-pura ke tetangga. Oh. Zaman sekarang ada namanya CCTV Pak. CCTV ya. Iya, itu bisa nolak bala Pak. Nah, itu Pak. Bala anu ya, curi ya. Iya, kurang lebih begitu Pak. Kemudian dari sisi tadi, kertas yang ditempel seperti itu, dari sisi feng shui ya Pak ya. Ya. Apalagi yang ditempel di atasnya mayat. Ya. Itu Pak. Jadi Nah, fakir itu, apa? ya, Mayat itu hidup. Pak. Dari sisi feng shui Pak. Jadi gini Pak, zaman dahulu feng shui ini kalau ingin survei feng shui belum ada namanya penggaris sama meteran Pak. Hah? Nah, belum ada yang laser juga. Ya. Jadi akhirnya dia bakal berjalan dari kota ke kota. Oke. Nah, ini bakal makan waktu yang sangat capek sekali. Oke. Contohnya Surabaya Jakarta, bayangin naik kuda paling cepat Pak, ya kan? Ya, Berapa berhari-hari. lama, ya kan? Berhari-hari. Nah, ketika dia udah capek kembali lagi, kliennya dia udah lupa dia informasinya bagaimana. Karena menghitung dia jaraknya dengan laut, hadap kemana, sudutnya berapa, dia harus menghitung dengan tepat. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Supaya dia nggak capek, dia tulis keterangan itu, koordinatnya berapa, ada mana, berapa derajat, dia tempel. Ketika dia kembali, dia butuh informasi itu, dia bisa lihat ke atas sini. Oh. Nah, tapi sekali lagi Pak, banyak yang kemudian yang saya bilang tadi, fungsi bullshit tadi, fungsi master bullshit ini. Nah, ditirulah atas sini. Saya muridnya, saya ininya. Nah, akhirnya kertas ini karena banyak ditiru sama aja dibuat bahasa sandi. Oh, bahasa sandi. Tulisannya diputar-putar di mana. Nah, kemudian di atasnya itu. Ketika dia balik loh, ini kok derajatnya sama semua, padahal rumahnya miringnya beda. Lama-lama tambah dikasih stempel, kasih apa, akhirnya jadilah bentuknya jadi kayak art. Oh. Untuk menyembunyikan coding tadi Pak. Karena zaman dulu itu cara encode decode-nya begitu Pak. Oh, pakai simbol-simbol Ya. itu ya. Kemudian secara khusus juga jelasin secara kesehatan, zaman dulu minum kertas ini bisa menyembuhkan sakit katanya Pak kalau dibakar. Yang dibakar itu. Ya, kenapa? Karena zaman dulu Pak, dia kan pakai darah nih. Tulisannya nggak ada tinta kan Pak, pakai darah. Kertasnya pun masih alami Pak. Nah, bukan kertas kimia kayak sekarang. Nah, dia bisa menyembuhkan penyakit, terutama sakit perut. Kenapa Pak? Ini zaman sekarang sudah ada gantinya Pak. Apa itu Pak? Namanya norit Pak. Ya, jadi dulu karena bahannya masih alami, dibakar, diminum, ya mungkin karena dia abu ya keluar Pak penyakitnya. Racun yang di dalam perut. Iya, keluar. Dari sisi feng shui, secara usia di situ yang saya tahu Pak. Tapi menjadi kayak suatu kepercayaan gitu. Kepercayaan. Menurun Karena ya. banyak tukang feng shui sekarang ini ditanya alasannya apa? Katanya orang dulu. Katanya orang dulu. Nah, ini di seluruh pendidikan kita ini tentang feng shui juga itu. Katanya orang dulu. Nah, ini yang susah nih. Dinosaurus sudah Pak. Ya. Itu. Oh, seperti itu tuh alasannya. Iya, nah ini penting nih. Itu. Jadi tadi jawabannya itu setengah mitos setengah fakta gitu ya Pak? Setengah mitos, setengah fakta. Karena yang kaca itu benar ya, memang bisa menolak. Bala, tapi terutama zaman sekarang masih dipakai kenapa? Untuk mobil Pak. Nah, itu di parkir itu saya makan itu Pak Budi. Di parkir Mobil. masih ada kaca itu kan, itu bisa melihat, oh itu nanti ada mobil dari arah berlawanan enggak? Itu tolak bala. Iya, Jangan kalau sampai nggak ada kaca itu ngobrol. Nah, Gitu. itu jadi malah petaka ya. Jadi, tapi bukan berarti di sana, oh bisa nolak hantu, nolak apa, itu. Oh, berarti untuk nolak yang hal-hal yang begitu Pak Kol, Ya, ada hubungannya Pak ya? saya nggak Kaca. tahu kalau tiba-tiba hantunya ngaca, tiba-tiba oh kaget pulang gitu, saya nggak tahu lagi Pak. Takut sama dirinya sendiri gitu. Ya, Jadi masuk jadi. iya, jadi masuk. Itu faktor yang bukan penjelasan saya Pak. Oh, Itu. iya, iya. Ya, Kan tidak Bapaknya termasuk. dari teknisi feng shui ya, jadi Iya, jawabannya betul. tentunya dari segi itu Pak, sudut Betul. pandang teknisi feng shui itu. Iya. Bukan dari segi kepercayaan atau segi politik enggak. Bukan, iya Pak. Mantap Pak, mantap. Sip, oke. Seberapa penting peranan arsitek dan interior designer terhadap tata letak ruang yang berhubungan dengan feng shui? Tadi Pak Budi sudah sedikit menyinggung, arsitek ini
perannya sangat gede untuk kita nih, generasi yang akan datang. Juga arahnya negara kita, kota ya kan, sampai desa atau kampung ya, kita ngomongin komplek gitu ya kan, sampai desa atau kampung ya, kita ngomongin komplek gitu ya. Jadi gimana nih, tanggapan Pak Budi bisa tambahkan mungkin arsitek sama interior ya? Betul. Jadi kalau seorang arsitek mendesain rumah Pak, saya biasanya survei, itu ada 2 faktor yang mendesain rumah ini. Keinginannya dia itu 2 faktor. Nah, salah satu faktornya itu satu pasti uang ya Pak ya, ini di luar faktor itu, ya kan? Nah, di luar profesi kerjaan ya Pak ya, hasil ini itu ada 2. Satu, ingin mendapatkan nama besar. Ketika seorang arsitek ingin mendapat nama besar Pak, rata-rata saya survei, saya lihat gambarnya ini masih salah Pak, fungsinya rata-rata Pak. 90% salah. Kenapa? Salahnya itu gimana? Karena faktor di fungsi ini sebelum jadi seorang fungsi ini dijelaskan bahwa ada faktor yang bisa sifat manusia bisa menjatuhkan manusia ini. Gitu. Nah, itu adalah sifat tinggi hati, Pak. Tinggi hati. Nah, karena dia ingin pamer. Oh. Ya. Tapi ketika seorang arsitek ini memikirkan dengan tulus, lawannya tulus, Pak. Dengan tulus kebutuhan rumah tangganya seseorang ini bagaimana. Nah, ini baru. Menarik. Jadi omongan Pak Budi itu membuat saya berpikir. Jadi dalam rangka arsitek itu biasanya kan tergantung budget daripada pemilik rumahnya atau kliennya ya. Jadi kliennya itu kadang kan minta sesuatu yang mewah-mewah gitu. Contohnya katakanlah marmer itu kan kita tahu kan itu salah satu barang mewah ya. Ya. Tapi kalau Pak Budi ngomong sih sebenarnya bukan marmernya yang menentukan feng shui atau maksudnya Bukan marmer, Pak. Marmer bahan ini bebas. mesti harus marmer gitu. Nggak harus, tapi juga nggak mesti harus granitan, Pak. Marmer juga boleh. Oh iya iya. Nah, marmer ini sebenarnya ada bagusnya juga. Kenapa? Karena bertangan panjang, Pak. Berarti kemungkinan ratanya ini lebih besar. Oh. Itu. Kalau gerunjal-gerunjal gitu nggak bayar. Nah, itu problem bagi manusia, Pak. Sama kayak polisi. Posisi tidur tadi, ya. Harusnya Jadi kacau, Pak. Ya. Tuh, karena itu konsep-konsep yang penting lagi itu biasanya sender gunung hadap laut. Nah, ini konsep yang salah. Sebetulnya di kelas ini ditulis dengan jelas di antara gunung dan laut. Kenapa di antara gunung dan laut? Bayangin kalau di pulau kecil Pak yang nggak ada gunungnya Pak, ya ini nggak bisa dipakai pulaunya, susah Pak untuk fungsi Pak. Pulau yang nggak ada gunungnya berarti kan kecil banget di pulau Pak. Iya. Itu loh. Nah, jadi di antara gunung dan laut, tapi bukan ke laut. Hadap laut kenapa nggak bisa Pak? Sekarang saya jelaskan, kalau pintu kita menghadap laut, gimana nanti fungsinya? Dia harus airnya dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan? Dia caca-caca Pak, maju mundur Pak, dan sah. Iya. Nah, pintunya berarti nggak bisa, kita nggak bisa. Tuh, ini menentukan Pak. Iya. Itu. Iya. Ya. Apa yang dibutuhkan seorang arsitek atau desainer interior selain keahlian, Pak? Jadi tadi Pak Budi kan bilang jangan tinggi ya kan. Kalau bisa itu ketulusan ya kan, itu harus ada, itu tidak boleh tinggi hati. Apalagi Pak selain itu Pak? Ya, dia harus bertanya Pak. Ketulusan ini paling penting. Nah, karena apa? Dia harus bertanya kepada kliennya. Dia harus berpikir berapa orang yang tinggal di dalam, apakah udaranya cukup fresh. Ketika malam tidur, orang menghirup CO2, ruangan CO2, ruangan, luas ruangan dan lain-lain apakah fresh. Tuh, karena itu biasanya agak bertentangan dengan art, desain artnya ini Pak. Itu Ya. karena dari feng shui ini pasti rumahnya kotak. Dan ini yang ditakuti oleh kebanyakan arsitektur Pak. Itu bayangin bangun rumah kotak, ya kan? Nah, akhirnya apa? Ya banyak yang akhirnya bertentangan di situ Pak. Itu Sekarang juga kan maksudnya modern architecture itu kan modelnya nyeleneh gitu ya Pak Budi. ya, Ada sing masuk yang muter lah, buildingnya, terus ada sing menteng gitu ya. Ya. Sebenarnya dari segi feng shui itu juga dibenarkan Pak. untuk rumah tidak Pak. Untuk kantor dan tempat kerja, mall dan lain-lain ini variasi Pak. Nah, yang menentukan di mana? Yang menentukan di kantor marketing. Kalau kantor marketingnya jelek, ya nggak bisa jualan Pak.
nggak laku nih. Iya, iya. Jadi ada orang tanya sama saya, Pak saya mau buka di mall, lokasi mana yang menurut Bapak bagus? Tunggu dulu saya tanya, kamu buka apa? Ya kan, satu, kedua apa? Misalnya dia buka restoran, apakah dapurnya di sana, dapurnya di sana? Nah, ini penggunaan fungsi, Pak. Ini faktornya penting. Kadang ada fungsi salah yang dipakai loh, Pak. Contohnya apa, Pak? Fungsi Nah, ketika kita buat restoran nih, Pak, biasanya fungsi salah itu membuat sifat manusia negatif. Negatif ini contohnya apa? Expense. Wah, gengsinya naik, Pak, tingginya naik. Nah, fungsi restoran yang benar, Pak, setelah saya survei tahun-tahun ini, Pak, ya. dapur harus benar supaya mengurangi kehilangan daging di dapur, Pak, kehilangan barang-barang dapur. Nah, supaya kerja di dapur ini bagus. Tapi fungsi yang di sini, Pak, yang tempat duduknya tamu biasanya yang laku ini dikasih fungsi kurang bagus, Pak, yang jelek. Supaya di expand. Kalau fungsi dapur Bapak kasih yang jelek, hilang semua bahan Bapak, Pak. Tiba-tiba orang masuk ke sana tiba-tiba pikirannya negatif, Pak. Bayangin pegawai Bapak pikirannya negatif. Pengennya aneh-aneh, bisa diambil masih butuh. Kadang-kadang ya, bahkan mungkin ya, Pak ya. Tapi yang ngeri satu, Pak, timbul rasa malas. Nah, kalau di tempat duduknya kamu malas keluar, Pak. Enak dia spending terus, lama dia. Itu. Letak itu juga menentukan ya. Iya, jadi kalau restoran dikasih letak yang bagus, yang perfectly bagus, Pak. Nah, bayangkan Pak, Bapak masuk, Bapak bakal mikir lihat menu. Saya bayar ST aja murah, yang penting saya nggak rugi listrik. Perhitungannya jalan, Pak. Ya, Gitu loh, sana, Pak. Ya. Tapi tadi dari segi interior ini ada juga kan, maksudnya feng shui-nya itu kalau misalnya usaha restoran tadi seperti Pak Budi bilang kan. Jadi di dekor sedemikian rupa sehingga kalau customer itu pengunjung datang ke restoran itu pengennya itu spending terus. Spendingnya artinya kan ya beli kan, Pak ya, nambah makan, nambah minum. Itu ada nggak kayak seperti itu seninya itu, Pak? Nah, bisa, Pak. Satu, mau fungsi males atau dibikin fungsi spending. Ini ada juga dua hal, Pak. Bisa dua-duanya bisa. Biasanya di fungsi males. Oke. Jadi dia nggak keluar-keluar, nyaman. Nyaman itu di feng shui ada dua hal, Pak, menipu. Satunya ini betul-betul nyaman, fresh feng shui, fresh chi, itu pikirannya sehat. Satunya adalah kayak diracun pelan-pelan. Nyaman tapi orangnya tiba-tiba bangun jadi males. Kalau betul lama jadi males, jadi spending, jadi tinggi hati, ingin boros. Males pulang ya? Iya, gitu ya? betul. Kamar tidur juga gitu, Pak, bahaya. Tuh. Nah, fungsi nyamannya ada namanya kotak. Dan ini yang ditakuti oleh kebanyakan arsitektur, Pak. Itu bayangin Bang, rumah kotak, ya kan? Nah, akhirnya apa? Ya banyak yang akhirnya bertentangan di situ faktornya, Pak. Itu. Sekarang juga kan maksudnya modern architecture itu kan modelnya nyeleneh gitu ya, Pak Budi. Iya. Ada sing maksudnya muter lah buildingnya, terus ada sing maintain gitu kan ya. Tapi Ya. sebenarnya dari segi feng shui itu tidak dibenarkan ya. Untuk rumah tidak, Pak. Untuk kantor dan tempat kerja, mall dan lain-lain, ini variasi, Pak. Nah, yang menentukan di mana? Yang menentukan di kantor marketing. Kalau kantor marketingnya jelek, ya nggak bisa jualan, Pak. Nggak laku nih. Iya, iya. Jadi ada orang tanya sama saya, Pak saya mau buka di mall, lokasi mana yang menurut Bapak bagus? Tunggu dulu saya tanya, kamu buka apa? Ya kan, satu, kedua apa? Misalnya dia buka restoran, apakah dapurnya di sana, dapurnya di sana? Nah, ini penggunaan feng shui, Pak. Ini faktornya penting. Kadang ada feng shui salah yang dipakai loh, Pak. Contohnya apa, Pak? Feng shui Nah, ketika kita buat restoran nih, Pak, Hmm. biasanya feng shui salah itu membuat sifat manusia negatif. Negatif ini contohnya apa? Expense. Wah, gengsinya naik, Pak, tinggi hatinya naik. Nah, feng shui restoran yang benar, Pak, setelah saya survei tahun-tahun ini, Pak, Iya. dapur harus benar supaya mengurangi kehilangan daging di dapur, Pak, kehilangan barang-barang dapur. Nah, supaya kerja di dapur ini bagus. Tapi feng shui yang di sini, Pak, yang tempat duduknya tamu biasanya yang laku ini dikasih feng shui kurang bagus, Pak, yang jelek.
supaya di expand. Kalau musuh dapur bapak kasih yang jelek, hilang semua pak bahan bapak pak. Tiba-tiba orang masuk ke sana, tiba-tiba pikirannya negatif pak. Bayangin pegawai bapak pikirannya negatif, pikirnya aneh-aneh, bisa diambil masih kadang-kadang ya kadang bahkan mungkin ya pak ya. Tapi yang ngeri satu pak, timbul rasa malas. Nah kalau di tempat duduknya kamu malas keluar pak, enak dia spending terus, lama dia. Itu tata letak itu juga menentukan ya. ya, jadi kalau restoran dikasih tata letak yang bagus, yang perfectly bagus pak. Nah bayangkan pak, bapak masuk bapak bakal mikir lihat menu, saya bayar ST aja murah, yang penting saya nggak rugi listrik, perhitungannya jalan pak. Ya, Itu loh di sana pak. Ya. Tapi tadi dari segi interior ini ada juga nggak, maksudnya ilmu feng shui-nya itu kalau misalnya usaha restoran nanti seperti yang Pak Budi bilang kan, jadi di dekor sedemikian rupa sehingga kalau customer itu pengunjung datang ke restoran itu pengennya itu spending terus. Spendingnya artinya kan ya beli kan pak ya, nambah makan, nambah minum, itu ada nggak seperti itu seninya itu pak? Nah bisa pak, satu mau feng shui males atau dibikin feng shui spending. Ini ada juga dua hal pak, bisa dua-duanya bisa, biasanya di feng shui males. Oke. Jadi dia nggak keluar-keluar, nyaman itu di feng shui ada dua hal pak, menipu. Satunya ini betul-betul nyaman, fresh feng shui, fresh sih, itu pikirannya sehat. Satunya adalah kayak diracun pelan-pelan, nyaman tapi orangnya tiba-tiba bangun jadi males. Kalau untuk lama di sana jadi males, jadi spending, jadi tinggi hati, bikin boros. Males pulang ya? Iya, Males belanja gitu ya? betul. Kamar tidur juga gitu pak, bahaya nih. Tuh. Nah, fungsi nyamannya ada dua ini, bahaya nih. Satu diracun, satunya betul fresh. Iya. Fresh gimana pak? Kalau dari segi fresh gimana? Nah, yang fresh itu betul-betul pak, fungsi yang fresh itu bapak bangun seger. Itu bapak bangun seger. Itu pak. Itu penting. Terus umumnya biasanya kebiasaan bangun pagi ini bakal terlaksana. Itu otomatis pak. Jadi Biasanya. saya ini sering mengalami kesulitan untuk bangun di pagi hari, itu berarti feng shui-nya Bisa jadi, saya Pak. itu males gitu. Bisa jadi pak. Berarti Itu. saya harus membongkar kamar tidur saya. Saya belum lihat pak, nggak berani ngomong. Mungkin lain kali saya kasih floor plan-nya ruang tidur saya, nanti Pak Budi bisa bilang, oh ya ini salah, ini nggak ada ranjangnya atau kamar mandinya, pintunya gitu ya Pak. Betul, karena itu fungsi ini susah pak. Ini cuma bisa dipraktekkan, orang harus mencoba. Fungsi technician ini harus bertemu orang yang tepat untuk mencoba. Kalau fungsi selebriti, saya tinggal buset-buset pak masalah warna dan lain-lain, happy dan lain-lain, ya kan, membuat orang happy, pembicaraannya tidak ada teori seperti ini, finish. Tapi fungsi technician ini beda pak. Ini harus untuk orang yang memiliki logika berpikir penuh pak. Penting pak. Itu di situ. Tapi ngomong-ngomong dampak psikologis warna Pak, itu sebenarnya real kan, di dalam ilmu psikologi itu ada kan, maksudnya warna ini membangkitkan selera makan. Betul. Ya kan? Jadi selera warna ini gini pak, biasanya Chinese food ini kita bilang makan cepat. Nah biasanya warna merah lebih berefek. Oke. Warna merah, nah ini makan cepat. Kalau makan lambat ini biasanya di western, fine dining dan lain-lain itu biasanya warna putih, biru. Nah lebih slow. Nah slow ya. Nggak mau dugem ya warna hitam pak biasanya. Kenapa Pak? Kalau dugem, nah Gelap-gelapnya butuh gitu. gelap-gelap gitu pak. Nah Jadi itu. haus terus. Ya kurang karena gerak terus. Iya. Mantap. Kita masuk ke sesi mitos fakta lagi ya, biar seru ya penonton ya. Tanaman yang ditaruh di kamar itu akan memberikan energi negatif. Sekali lagi, apakah ini mitos atau fakta? Tanaman yang ditaruh di dalam kamar atau ruangan itu memberikan hawa negatif. Bentar Pak Budi. Sorry, maaf saya tulis dulu. Mungkin dari penonton yang mitos angkat tangan dong. Mitos. Ada yang berkata itu fakta. Jadi tanaman di dalam ruangan itu bisa memberikan efek negatif, hawa negatif. Jadi mitos ini ada, fakta juga ada. Pak Budi silakan ditanggapi Pak Budi. Oke. Kalau tanamannya tidak masalah pak. Oh tanamannya nggak Kecuali tanaman ini jenis yang mengeluarkan racun.
ada kan teman yang warin gas. Atas dapur nggak apa-apa sekarang. Betul, karena itu analisisnya harus jalan. Iya. Ya, gitu loh. Nggak bisa kita cuma sekedar, oh katanya orang dulu. Jadi harus ada logikanya juga ya. Iya. Misalnya, oh kata orang dulu begini, kata orang dulu begini, kita pikir dulu ya. Iya. Logikanya kenapa orang dulu berpikir ini nggak boleh gitu ya. Betul. Kenapa ini dulu membahayakan, kenapa ini dulu Betul. dilarang gitu. Betul Pak, itu penting. Jadi jangan dijadikan feng shui itu kayak suatu kepercayaan ya Pak ya. Nah, ini yang bahaya Pak. Feng Shui ini jangan dipercaya. Ya. Nah, kalau Facebooker mungkin, hey guys, Feng Shui jangan dipercaya. Loh, kenapa? Ya kan? Nah, kita bakal bilang Pak, Oke. Feng Shui ini bukan kepercayaan, ini science. Science. Berkembang. Feng shui science. Nah, jadi manusia itu meneliti hukum alam Pak. It's not a religion. Jadi manusia meneliti hukum alam. Ya, ya. Alam ini kalau kita percaya ada penciptanya, Ya. berarti hukumnya pencipta inilah yang dibikin manusia sebagai sains. Seperti manusia pakai baju, apa Ya. teknologi Pak. Ya. Jadi feng shui ini dipakai aja kayak handphone. Nah. Handphone juga teknologi Pak. Dipakai aja Pak. Tapi nggak usah disembah Pak. Ya, ya, ya. Gitu loh. Itu pilihan ya. Kita Jadi mau pakai atau enggak. betul, ini pilihan. Terserah ya, bebas ya. Betul Pak. Ada urusan. Itu cuman ya saya nanti kotor. Misalnya itu yang ditakuti masyarakat di situ Pak, realitanya. Jadi ada plus minusnya lah. Plus minus lah. Ya. Asli sama negatif ya. Iya. Nah, tapi tadi Pak Budi udah menjelaskan kalau baiknya sih masih tetap ada hawajinya gitu buat utaran udaranya itu. Bisa. Oke. Ini saya mau kita masuk ke sesi giveaway lagi aja ya. Oke. Nah, giveaway ini yang kita kali ini kita kasih hadiah yang lebih berbobot ya. Ya mug ya kan. Yang kita akan kasih giveaway ini mug atau ini. Pertanyaannya adalah nanti yang bisa membenarkan dari Pak Budi ya sebagai pakarnya, yang Pak Budi akan membenarkan jawabannya sudah tepat atau belum. Feng Shui bisa mempengaruhi apa saja sih, ya kan? Di sini ada 3 pilihan ya, yaitu yang pertama arah hidup, kedua kesehatan, ketiga semangat hidup. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Feng Shui ini bisa mempengaruhi apa saja sih? Harus dipilih salah satu ya, jawaban yang paling tepat ya. Yang pertama arah hidup, kedua kesehatan, ketiga semangat hidup. Ada yang mau mencoba untuk menjawab mungkin teman-teman yang ada di sini? Jadi Feng Shui ini mempengaruhi apa saja? Arah hidup, kesehatan, atau semangat hidup? Ada yang mau mencoba menjawab? Tinggal pilih daripada salah satu daripada ketiga pilihan jawaban ini. Ada yang angkat tangan? Kemana? Tunggu ini ketiga. Pokoknya yang itu jawab semangat hidup. Pak Budi tolong ditanggapi jawabannya. Jadi Feng Shui ini sebetulnya mempengaruhi, kalau menurut saya itu adalah pola pikir Pak. Dari pola pikir arah hidup ini bisa menentukan arah hidup yang benar, sehingga semangat hidup ini ketiga-tiganya juga berefek makanya. Oke, Itu jawabannya ketiga-tiganya berefek. Tapi ada pikiran positif yang dipengaruhi Feng Shui ini, kalau Feng Shui ini Pak, bisa dibilang pikiran ini menentukan penyakitnya Pak. oke. Itu. Nah ini penting nih. Jadi jawabannya yang pertama gue sebenarnya tiga-tiganya Tiga-tiganya. Oh, salah satu. Tiga-tiganya. Oke. Baik, mau diberikan hadiah. Oke. Tapi getarannya tidak bisa hilang. Apabila getaran ini terkena waktu kita tidur, ini mengurangi rest time kita Pak. Deep sleep kita berkurang. Oh, oke. Nah ini yang jadi berbahaya Pak. Kita bisa sakit. Kalau kurang tidur sakit ya. Ya kurang istirahat. Yang deep sleep ya Pak ya. Bukan kurang tidur. Kalau di kamar malas Bapak bisa tidur terus loh Pak. Ya, kualitas deep sleep-nya berkurang. Nah, kualitas deep sleep itu lebih betul Pak. Oke. Ini penting dan ini nanti mempengaruhi paginya. Dia nggak bisa kerja dengan benar, sehingga salah mengambil keputusan. Ya. Itu banyak melamun karena otaknya capek, otak sehatnya capek dan lain-lain, sehingga dia salah mengambil keputusan Pak. Itu. Ya. Jadi di sana Pak efeknya. Jadi ada yang bisa mendatangkan bahaya. Jadi fakta ya. Fakta bisa mendatangkan bahaya. Getaran itu mengurangi kualitas deep sleep ya. Ya. Oke. Ini saya ada terakhir nih, mitos atau fakta nih, menurut saya cukup menarik nih, ya kan? Mitos atau fakta
Ya, boneka kucing keberuntungan yang lucky cat itu yang tangannya begini-begini itu bisa membawa rezeki yang banyak. Jadi ini mitos atau fakta nih, boneka patung kucing keberuntungan itu yang tangannya begini-begini, goyang-goyang itu bisa mendatangkan rezeki yang banyak atau tidak? Mitos atau fakta? Yang mitos angkat tangan dong. Mitos, oke, ada satu nih. Yang benernya fakta, siapa angkat tangan? Ini fakta, ya. Oke, imbang nih biasanya ya. Fakta. Oke, Pak Budi, kalau ditanggapi Pak, yang kucing itu Pak. Ini Pak, barang-barang feng shui ini yang saya jelasin tadi. Saya di sini nih feng shui technician. Feng shui yang dipraktekkan langsung, direct dengan data yang solid. Oke, sains ya Pak ya? Science. Science. Kalau patung Bapak ini terbuat dari emas atau apa dan besar sekali Pak, menghalangi pintu dan lain-lain faktornya, ini mungkin ya bisa berefek ke feng shui Pak. Tapi kalau kecil Pak, ini cuma mitos Pak. Hiasan meja gitu doang ya? Iya, hiasan meja cuma mitos Pak. Mitos ya? Mitos itu, semua hiasan feng shui pura-pura apapun itu mitos. Itu. Kan juga ada tanaman yang sering rezeki atau itu Pak juga. Iya. Nah, kalau oksigennya yang dihitung itu bukan mitos. Tapi kalau bukan faktor oksigen, karena penjelasan bla 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 itu mitos. Itu Pak. Iya, iya. Tapi karena mitos, meskipun mitos tapi anu ya, banyak orang itu komersialnya banter sekali Pak ini Pak. Sampai banyak variannya itu yang kucing yang begini itu ada ya, sampai tangannya kepal, ya kan? Ya. Variannya. Berarti kan banyak orang yang percaya. Justru itu Pak, saya ini sedih Pak. Sedih. Iya, kenapa sedih Pak? Yang paling sedih itu kenapa negara kita ini punya banyak satwa yang bukan cuma sekedar kucing. Kenapa nggak komodo dibuat lucu terus awe-awe gini Pak? Oh iya. Nah, ini kan menarik gerakan ini Pak. Itu loh. Iya, kenapa nggak komodo dibuat lucu terus awe-awe di depan ini Pak? Ya, kenapa kucing sih juga? Nah, itu yang bukan saja Pak. Ini yang saya juga bertanya-tanya gitu Pak. Oh, apa dia nggak ada jawabannya? Iya. Saya juga heran ya. Dulu asal usulnya Kudu, sukat. Nah, kita kan punya banyak Pak sebenarnya gitu loh. Dibuat simbol yang funny gitu kan. Orang kecil bersuka. Nah, tapi sebenarnya bisa menjadi peluang bisnis sih bagi teman-teman. Nah, itu Pak. Bisa bikin komodo yang begini ya kan, atau hewannya orang hutan. Ya, mainan baru gitu ya kan. Ya, mainan baru. Atau bisa tren gitu kan ya, jual banyak dari rezeki ya. Gitu ya. Meskipun itu lintas ya. Tapi jadi lucu-lucuan gitu ya Pak ya. Iya. Tapi sebenarnya mendatangkan rezeki ya enggak juga sih. Enggak juga. Lucu gitu. Iya. Orang jadi senang ya. Pak, kalau bayangin kalau Bapak makan di restoran, Ya. apakah Bapak lihat kucingnya atau masakannya Pak? Lihat menu Pak. Nah, makanya itu Pak. Berarti kan bukan gara-gara kucingnya Pak. Saya nggak bisa lihat masaknya Pak, nggak bisa ke dapur Pak. Yang saya lihat Sebenarnya menu. kan. Tapi bukan kucingnya kan Pak. Iya, kayak di semua. Tapi biasanya kucingnya itu di tengah di pinggirnya ngasir Pak. Jadi Nah, itu makanya. kelihatan kucingnya. Iya. Biar kita mungkin nggak keberatan bayar gitu. Ya mungkin kasihan sama kucingnya. Iya. Oke. Nah ini kita udah masuk di penghujung acara nih. Waktunya kita udah mau habis, ya kan? Dari Pak Budi sendiri mungkin ada pesan dan kesan yang mau disampaikan kepada audiens di sini. Saya pesan dan kesan ini sebetulnya banyak dari musuh technician ini yang belum kita ungkap Pak. Silakan Pak. Itu cuman waktu sudah mau habis satu. Kedua, saya berharap dari audiens ini mungkin ada satu pertanyaan yang sangat penasaran sekali. Siapa tahu ada audiens yang punya satu pertanyaan Pak, yang sangat mungkin penting, yang bagus itu dan mungkin berguna buat masyarakat yang lain Pak. Tuh, tapi kalau nggak ada, ya kita lanjut ke penghujung acara Pak. Jadi Pak Budi ini berharap ada ya sedikitnya satu lah pertanyaan lagi nih dari para hadirin yang ada ya, yang lebih apa ya bisa berguna ya kan informasinya yang Pak Budi bisa sharing. Ya. Teman-teman ada pertanyaan? Ada tuh di belakang. Di saya mau tanya, kalau dalam menjalankan teori ekonomi yang kita tahu itu, yang paling penting itu lokasi dan lokasi. Yang saya ingin tanyakan itu, untuk teori feng shui ini, apakah penting lokasi itu? Silakan Pak Budi.
lokasi ini bisa penting, bisa tidak, tapi akan saya jelaskan kenapa begitu jawabannya. Nah, satu, tergantung bisnisnya. Kalau bisnisnya ini mengandalkan owner, skill dari owner, lokasi nggak penting. Tapi feng shui dari owner ini, dari skill worker ini penting supaya tidak salah kerja dan menarik. Tapi apabila lokasi ini menentukan, apabila bisnis ini membutuhkan perhatian lebih, contoh, nah, banyak sekali orang buka toko itu cuma sekedar branding, Pak. Nah, di mana headquarternya sudah kuat sekali untuk jual. Gitu, Pak. Nah, ini Pak, ini penting. Tuh. Nah, jadi pertanyaan ini kita lihat fungsinya apa dulu. Kalau cuma branding, lokasi penting Pak. Karena nggak mungkin kita di tengah hutan, kemudian kita bikin papan reklame, nggak ada lihat. Ya, itu Pak makanya. Nah, jadi apakah ini sudah menjawab untuk Pak Andre? Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para penonton yang sudah hadir. Kita harap maksudnya topik kali ini di malam ini versus fungsinya now bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Imlek dalam waktu 3-4 hari lagi. Kongsi Fajar. Saya akhiri acara ini. Terima kasih banyak. Pak Budi juga terima kasih banyak atas waktunya Pak. Sharingnya Pak, mantap sekali ini. Sangat berguna.